ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan. Murid saya ada di sini ya. Murid saya ada di sini ternyata. Kita belum pernah mendengarkan nih, belum pernah kita mendengarkan ada orang ketakutan yang tingkat ketakutannya itu sudah muncak, mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Ini ada Tuhan ketakutan tapi keringatnya seperti titik darah ini. Parah lah, parah kali, gila kali ya. Tuhan bisa kayak gitu ketakutan. Aduh, gila. Udah siap. Udah siap. Tuhan ketakutan. Biar saya gasken. Biar saya gasken. Oke, siapkan bodrek, apa semua kopi semua siapkan. Bodrek apa kita dengar? Kita siapkan. Bodrek yang berbicara ini apa? Ilmunya saking tingginya kita pun pingsan. Tanggo. Siapkan tanggo. Oke, masuk Pak Eko, mulai teng, masuk. Mak, dua orang ini Pak. Mak, kalau dua ini udah masuk, waduh Mak berserak lagi tadi. Aduh, ampun. Nah, aduh, pecah kalau ini pecah piring lagi, pecah piring aja kita nih. Aduh, hancur lah udah nggak berserak ini ya. Hancur. Aduh. Senjataku, bentar. Ya, Mak mati kita Pak. Masuk. Aduh. Woi, kasih piring dulu Bang Blender. Sabar. Waduh, masuk congor. Iya, masuk berusuk. Congor. Oke. Main, pecahkan piring. Main. Teng. Hancur. Ayo main. Meledak. Udah kedengaran suaraku. Ih, besar banget. Baik. Oke. Bising kali Bung. Cuman diskusi kayak gini bising kali ya. Aduh, itu Udah bising diam kali kok. noise. Mana Luis? Mana pula diskusiku di kamar mandi? Jadi di kamar mandi lah. Enggak, aku di meja ini lagi mencatat semua pertanyaan kalian. Nanti aku buka live baru aku jawabi. Siapa yang bertanya? Kami menjelaskan. Ya kalian kan tadi bertanya di sini sama teman-teman Kristen. Aku di bawah mencatat loh. Ku catat semua apa pertanyaan seluruh di rumah. Ya. Oke, yang tanya. Ya oke, yang kami tanya tadi Yesus itu Tuhan nggak? Oh, udah pasti dong, dia akan datang menghakimi dan akan Udah, nggak usah panjang-panjang. orang mati kelak di akhir zaman. Oke, Apa baik. Muhammad Kenapa? kelak di Oke, akhir cukup. zaman Nggak usah panjang-panjang. menghidupkan orang mati? Masuk udah mulai kan dia. panjang kan? Baru aja sebentar. Gitu. Nggak usah Ayatnya panjang-panjang. ada. Yohanes 6 ayat 40. Kenapa umat Kristen menuhankan Yesus? Karena kelak di akhir zaman Yesus yang akan membangkitkan, menghidupkan orang mati, dan seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Dan Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan, dan Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpul. Habis piring udah gara-gara satu lo piring bekas makan babi nih, satu-satu, nggak usah panjang kali bukan khotbah. Di mute. Aku nggak mau bertanya itu, tunggu dulu ya Allah. Terangkan dong Yesusku siapa? Jangan Kalian dulu. itu kan Islam. Iya, Kalian kami bertanya tidak kepada Alkitab. Itu, Alkitab itu. kan imam kami. Itu kami jawab. nggak bertung, iya paham. Ini Kalau guru misalkan kalian, diskusi, ini baru guru sejati. astaga. Kalau kami diskusi, ketika kita minta jawaban, jawab itu singkat, bukan kalau sudah dijawab, tolong jelaskan, baru jelaskan. Itu diskusi. Jadi tadi kami bertanya, Yesus itu Tuhan benar. Nah, kenapa Tuhan? Aduh ini memang oten-oten nih. Kenapa Tuhan memanggil Tuhan gitu loh? Itu loh, kenapa Tuhan itu memanggil Tuhan? Udah. Jawab ya. Ya. Dengar ya, jangan dipotong-potong, tolong. Supaya aku luruskan iman kami kekristenan. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Memohon dia sewaktu disalib. Nah, Karena Yesus dia bukan ini Tuhan. tadinya, ya, Dia memohon untuk membuktikan dia bukan Tuhan. kita kan Itu aja. udah lama nggak diskusi.
Ya. Iya. Nah, kenapa Yesus seperti itu? Karena dia bukan bumi Tuhan. ini? Dia kan datang sebagai manusia. Nah, itu dia bukan Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang sebagai manusia, ya. Jadi dia berdoa seperti itu. Jadi kita juga diarahkan manusia itu, walaupun bagaimana musibah yang kita hadapi, kita harus tetap berdoa kepada Allah di surga. Karena nanti kelak Yesus itu kan kembali ke asalnya, kembali ke ilahiannya itu. Nah, Yesus itu di bumi ini adalah wujud Allah di bumi, firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi Allah itu roh yang tak kelihatan. Seharusnya Allah itu yang menebus manusia. Tapi karena Allah itu tidak bisa kita lihat. Unang marjamita itu, unang marjamita. Ya matilah. Kan belum ada 3 menit loh Bang Blender. Aku nggak mau ngucap. Kita wajahnya luruskan. Nanti kalian geruduk aku. Ya. Begitulah di kekristenan kan. Kenapa kami menuhankan Yesus? Jelas. Siapa yang menolak Yesus Tuhan akan dihukum, dibasmi, dimasukkan ke neraka. Dalil. Yang datang menghakimi kok. Dia yang menghidupkan orang mati kelak. Mana ayatnya? Yohanes 6 ayat 40. Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini mempersaksikan muridnya dan juga mempersaksikan dirinya. Kata Yesus, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Dan setelah firman itu sampai kepada mereka, mereka ini siapa? Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini pendatang baru. Oke? Ketika kemudian firman semuanya disampaikan oleh Yesus kepada muridnya, muridnya telah menerimanya. Muridnya telah menerimanya. Muridnya tahu dengan pasti. Dan muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tak ada muridnya menganggap Yesus Tuhan. Tak ada. Tak ada, itu dulu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 17 nomor 8. Oke, yang kedua. Menurut Yesus kesaksiannya apa? Yohanes 5 nomor 36. Semua mujizat yang dia lakukan Yesus itu bersaksi kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Yesus mempersaksikan muridnya percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Hening. Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Di antara dalil yang Yesus sampaikan kemudian, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang mengaku sebagai Yesus. Nah, ada Yesus baru yang muncul setelah Yesus yang asli terangkat ke langit. Yesus yang baru ini Yesus ceritakan di dalam Matius 24 nomor 5. Sebab banyak yang akan datang memakai namanya dan berkata, akulah Yesus. Itu kata Yesus yang asli. Yesus yang asli berkata, akan datang banyak penyesat dengan memakai nama Yesus, mengaku Kristus, mengaku Mesias. Nah, kebenaran Paulus pendiri Kristen ini mengaku bertemu dengan makhluk roh di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Makhluk roh itu mengaku Mesias. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, Mesiasnya memberikan pengajaran-pengajaran kepada Paulus. Paulus kemudian mengajarkan Ibu Darni untuk melantik Yesus menjadi Tuhan. Ingat tadi di sesi pertama, Yesus bersaksi, murid-muridku telah menerima semua perkataanku. Semua perkataanku telah mereka kantongi, mereka karungin, dan mereka telan. Setelah mereka telan, mereka percaya aku adalah utusan. Selesai. Yesus segala mukjizat, membangkitkan orang mati, bla 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 bla, dikumpul kemudian sampai ke langit, semuanya disimpulkan aku adalah utusan Tuhan. Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku murid yang mengaku utusan. Kenapa Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan? Karena dia menerima pernyataan Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Demikian. Tapi bising kali di pinggir jalan. Kedengaran kalian dari situ? Suara mobil, suara kereta. Bising, iya, ada suara babi lagi situ, babi. Suara babi misalkan. Ada babi, kami nggak bisa makan ada babi. itu, ada suara babi dari kudengar itu. Nggak ada, kami nggak makan babi. Advent mana makan babi? Oh, berarti si framing lah. Udah, sekarang
Itu enak, enak itu. Kalau si framing makan babi, udah kayak cokor babi, udah dia mau framing habisin kali kau. Ya, oke. Sekarang Ibu Darnik ya. Menurut Yesus dikatakan dia adalah utusan. Yes. Di dalam Alkitab dia dikatakan utusan, dia dikatakan nabi. Singkali Pak. Dia dikatakan penasihat ajaib, dia dikatakan anak Daud, dia dikatakan Tuhan, dia dikatakan Mesias, dia dikatakan lebih daripada nabi, dia juga dikatakan nabi. Itulah mereka semua pada saat itu memanggil siapa Yesus ini. Jelas di dalam buku kalian juga dikatakan berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Sedangkan malaikat di dalam Alkitab di Injil tercatat bahwasanya malaikat menyampaikan kepada Maria bahwasanya Maria akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Immanuel. Jelas, gak mungkin kan seorang tuan, seorang utusan atau manusia biasa kelak di akhir zaman akan membangkitkan orang yang mati. Yohanes 6 ayat 40. Adakah? Mana mungkin utusan, mana mungkin Tuhan berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Bayangkan itu. Bedakan perkataan dengan Nabi Muhammad. Walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Tentulah aku memilih Yesus. Dia akan membangkitkan aku nanti mati di akhir zaman. Begitu dia, ya. Terus dikatakan tadi sini Bang Juma banyak penyesat. Yesus itu, tapi dia melihat cahaya itu di dalam apa? Kisah Para Rasul 9. Tetapi di Kisah Para Rasul 9 Ananias ini adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Karena Paulus melihat cahaya Yesus itu, dia buta matanya 3 hari kawan. Dia tidak makan dan tidak minum kawan. Dia pingsan. Nah, lalu datanglah Yesus kepada Ananias. Hai Ananias, murid Tuhan yang setia, pergilah engkau kepada Paulus, sembuhkanlah dia. Katanya seperti itu. Lalu singkat cerita, datanglah Ananias, pengikut Tuhan ini, umat Tuhan yang setia ini, menopangkan tangannya kepada siapa? Paulus. Lalu Paulus disembuh dan terbukalah matanya. Lalu dia memberi dirinya dia apa? Dibaptis. Bukan penyesat Paulus. Ajarannya apa itu? Dia selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Dia selalu menjaga dirinya dari percabulan, perzinahan, perampokan, pembunuhan, apalagi menggauli binatang. Nah, dia menjauhkan dirinya dari berbagai-bagai kejijikan di mata Tuhan. Berarti dia bukan palsu dong. Buah-buahnya itu. Tuhan Yesus, silakan. Oke, nanti WA saya atau DM saya Bu Darni, buku apa yang membahas tentang kisah hidup Paulus. Saya mau cek kebenarannya, apakah di usia sekian dia ngapain. Karena di dunia ini tidak ada buku yang menceritakan tentang kisah hidupnya, gelap. Jadi jangan menjual sesuatu. Ya, sabar dulu. Nanti Anda tinggal DM saya atau sebut nama bukunya yang menceritakan tentang kisah perjalanan hidupnya dia. Kamu sudah di DM di sini lah Bang. Nah, apa nama kitab yang menceritakan? Aku cinta kamu Bang, cuma aku bilang pula. Nah, nama buku atau kitab yang menceritakan kisah hidup Paulus itu apa? Kalau kami Nabi Muhammad itu Sirah Nabawiyah. Kalau kisah hidup Paulus apa nama kitabnya? Kalau Paulus Bang Juma sebelum dia dipilih Sirah kisahnya ya jahat gitu Bang Juma. Sri Kuntini. Jadi nggak ada ini ya. Kan jahat dia sebelum dipilih Yesus. Ya, sabar dulu. Saya ambil alih dulu ya. Nah, sekarang begini. Saya di awal kan mengatakan bahwa Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah yang dituhankan.
Yesus yang adalah manusia kelak akan mengusir dirinya yang menuhankan oknum Yesus, yang mengira bahwa yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena orang Kristen ini menyembah oknum yang bernama Yesus, tapi pada saat hari kebangkitan yang ada hanya Yesus asli. Yesus yang palsu itu yang datang ke Paulus itu sudah tak ada. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, karena kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Adapun data yang dibawa Bu Darni, Yohanes 6 nomor 40, ingat, itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Nah, Ibu Darni pernah melihat Yesus? Jadi yang dimaksud belum. Berarti yang dimaksud dengan Yesus di sini adalah Bani Israel yang percaya kepadanya, yang sesaman dengannya melihat Yesus bermujizat bla 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 bla, lalu percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti dia adalah harus diimani sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa. Kenapa kemudian Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman? Karena dia adalah utusan Tuhan. Kehendak Bapaknya supaya Yesus memberikan pengajaran. Ini yang harus kau katakan kepada mereka. Ini yang harus kau sampaikan kepada mereka. Sama seperti Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Menjamin surga berarti membangkitkan orang yang tadinya mati masuk ke surga. Sama itu, sama-sama utusan. Yang membedakan kemudian adalah Kristen ini akan diusir oleh Yesus yang asli. Nah sekarang kita masuk. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8. Nah, ketika kemudian ada oknum yang mengaku Yesus, setelah Yesus terangkat ke langit, itu datangnya kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah itu dia. Itu bukan Yesus. Untuk mengetahui itu Yesus atau bukan Yesus, pertanyaannya muncul kemudian di permukaan. Menurut Yesus, menurut malaikat, dan menurut Yesus, Yesus untuk datang kedua kalinya berupa cahaya saja, berupa suara saja, atau include dengan tubuhnya, jasadnya. Menurut Yesus dan menurut malaikat, apakah Yesus nanti datang kedua kalinya dengan rupa manusia, lengkap dengan jasad, atau hanya suara? Akulah Yesus, tapi orangnya nggak ada. Atau dia lengkap dengan jasadnya. Menurut Yesus, bukan menurut Paulus, bukan menurut Kristen. Menurut Yesus dan menurut malaikat. Yesus datang untuk yang kedua kalinya setelah diterangkat ke langit. Datang dengan suara saja tanpa jasad, atau dia datang lengkap suara dan jasad. Silakan. Bentar itu, sebentar itu, sebentar. Sebelum lanjut, itu sebentar. Itu sebentar. Teman-teman, tap layar ya, kapal goyang teman-teman. Kalian tap layar banyak pahala. Jangan dioten aja. Ya, lanjut. Itu. Ya, apakah Yesus datang ke dunia? Kelihatan apanya? Dengan wajahnya kah? Dengan cahaya kah? Dengan roh kah? Kan gitu kan? Ya teman-teman, biar kalian tahu saja. Kenapa yang Yesus yang datang? Kenapa bukan Allah itu yang datang? Kenapa tidak Yahweh itu yang datang? Karena Yahweh itu adalah roh yang tak terhampiri. Yahweh itu, Allah itu, Bapa itu adalah yang tidak kelihatan. Maka dia firman-Nya menjadi manusia, itulah yang kelihatan, itu yang datang ke bumi untuk menghakimi, untuk menyelesaikan semua misi itu. Makanya Trinitas. Nah itu dia. Tidak mungkin yang tak kelihatan itu yang datang ke dunia ini untuk menghakimi, tetapi semua diserahkan. Makanya dikatakan anak Allah. Anak manusia adalah manusia, anak Allah adalah Allah.
Kan seperti itu. Nah, kenapa dikatakan anak Allah? Anak Allah itu adalah diberikan kekuasaan penuh kepada siapa? Firman yang menjadi manusia itu. Itulah Yesus. Kelihatanlah dia, maka datanglah dia. Dialah yang menghakimi. Dia nanti yang menghidupkan orang mati. Makanya kita akan melihat Tuhan kita itu yang sebenarnya. Itulah Yesus. Ya. Waspadalah kepada penyesat-penyesat. Itu tadi pengajarannya. Semua yang tidak berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Semua yang tidak berkenan kepada sepuluh hukum. Dikatakan jangan membuat bagimu patung, membuat bagimu batu, pohon, tembok, apapun itu. Jangan kau sujud menyembah, beribadah di hadapannya. Itu maksudnya. Itulah 10 hukum. Jangan kau sebut namanya sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah orang tuamu. 6. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia, jangan mengingini milik sesama manusia. Itulah ajaran yang benar. Tetapi di luar ajaran ini, yang mengimani dan membenarkan membunuh, berzina, mengawini binatang dan segala macam yang menjijikkan, yang warna-warni, ya. LG bata itu, itu semua itu penyesatlah itu semuanya. Nah, siapa itu yang kebenaran yang menyesuaikan dan menuruti hukum ini tadi? Itulah dia waspada kepada siapa? Ajaran-ajaran penyesat. Itu masuk Yesus untuk kelak akhir sekarang inilah itu banyaklah penyesat. Gitu. Itu membuat nubuatan dia Yesus itu ya. Itu kehendak Bapa, Yohanes 6 ayat 40. Nah, kehendak Bapa lah makanya Yesus yang membangkitkan siapa? Orang mati, karena dia yang kelihatan. Roh tak terhampiri. Roh itu, zat itu. Maaf, di dalam Islam juga Allah itu zat, tak kelihatan. Kami juga seperti itu di kekristenan. Allah itu tak kelihatan, tak terhampiri. Makanya firman-Nya menjadi manusia agar bisa dihampiri. Nah, itu dia. Lalu, mana lagi tadi? Yesus kelak akan mengusir orang menuhankan Yesus. Nyala kau, hai engkau pembuat kejahatan. Banyak orang Kristen yang mengatakan, Tuhan, aku sudah menyebut namamu, aku sudah berbuat ini. Tetapi banyak peraturan di belakang yang kita tidak kelihatan. Tetapi Tuhan mencatat, malaikat mencatat semua dosa-dosa kita. Nyala kau nanti di akhir zaman. Yesus mengatakan seperti itu kepada umat-umat Kristen yang munafik. Gitu dia. Orang-orang Farisi, itu dia. Orang-orang Farisi yang bagaimana ciri-cirinya? Dia menganggap hanya dirinya saja yang benar. Mereka itu pamer-pamer kebaikan. Itulah maksudnya orang Farisi. Nah, begitu ya. Itulah maksudnya Yesus akan mengusir orang-orang yang seperti itu. Terima kasih. Silakan. Iya, saya ulang pertanyaan saya. Menurut Yesus, dia akan datang setelah terangkat ke langit, datang dengan jasadnya atau datang hanya suara saja? Itu loh pertanyaan saya. Ibu kemana-mana. Karena sebenarnya ya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Menurut Yesus, dia akan datang setelah dia terangkat ke bumi. Kedatangannya setelah itu kedatangannya lengkap jasad atau cuman suara? Lengkap jasad atau dengan suara? Itu pertanyaan saya. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang kembali. Nah, kedatangannya ini ada jasadnya atau hanya suara saja? Kalau suara saja, mana dalilnya? Kalau lengkap dengan jasadnya, saya akan kasih dalil. Menurut Yesus dan menurut malaikat. Silakan. Dia datang dengan tubuh kemuliaan. Ada ayatnya nih, tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Maksudnya tubuh apa kemuliaan itu? Tidak lagi dengan jasad. Tubuh kemuliaan. Kemuliaan Yesus. Tubuh kemuliaan Yesus adalah konsep teologis yang menggambarkan tubuh Yesus saat ia menunjukkan kemuliaannya. Itulah yang iya, dia datang lengkap dengan jasadnya, tubuh jasad, iya, jasad. Bang Juma. Iya, berarti kan dia masih mau menghampiri manusia. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Gak mungkin roh yang tak kelihatan kita lihat. Kan? Terus yang datang kepada Paulus siapa? Hah? Yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus itu keilahian itu.
ilahian kan makanya dan cahaya dia datang. Yesus datang lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ada jasad atau tidak? Iya, waktu datang ke Paulus itu kan masih dia memilih Paulus, bukan global itu. Itu hanya pribadi. Dia hanya memilih. Sama kayak Bu Yuni dulu, waktu katanya dia bermimpi, datang katanya Yesus menyentuh punggungnya katanya. Waspadalah. Enggak tahu lah kita ya. Jawab Yesus. Begitu juga Yesus memilih Paulus gitu. Waspadalah. Bukan secara global datang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya orang itu mengatasnamakan akulah Yesus, dan berkata akulah Mesias. Dan oknum yang mengaku Mesias ini akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab, kata Yesus nih, harus tergenapi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Berarti oknum itu datang dengan memakai nama Yesus. Aku Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ketika Yesus terangkat ke langit, sejenak sebelum terangkat, dia mengatakan akan datang nanti lengkap dengan jasadnya. Dan malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang kedua kalinya. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia terangkat dengan jasad, dia turun ke bumi dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Apa akibatnya Yesus palsu datang? Separuh dari keturunan Adam menyembah roh tersebut, termasuk Budarni. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesusnya tidak pernah mendatangkan dirinya dalam rupa cahaya. Yesus malah berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan datang lengkap dengan jasadnya? Diterangkan Yesus sendiri di dalam kitab saudara, dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia. Berarti ketika anak manusia ini datang, dia adalah anak manusia, bukan anak roh, bukan anak hantu, bukan anak ayam, tapi anak manusia. Selayaknya anak manusia lengkap dengan jasad, dan ketika ia datang, tanda-tandanya ada cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus datang lengkap dengan jasad, dan dia diantar dengan cahaya yang terlontar dari timur ke barat. Sedangkan yang datang kepada Paulus, makanya dikatakan waspadalah. Waspadalah. Dikatakan dalam Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, lihat jangan kamu pergi ke sana, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus berkata di dalam Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Mesias. Bukan Yesus tapi Mesias. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Paulus mengaku bukan menerima dari Yesus. Yesus manusia. Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Paulus menerima Injilnya bukan dari manusia, berarti bukan dari anak manusia, berarti bukan dari Yesus. Tapi dia mengaku menerima Injil
dari Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Yesus datang nanti lengkap dengan jasadnya. Malaikat pun berkata lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus hanya roh. Dan Yesus berkata bahwa iblisnya datang berupa cahaya, roh. Matius 12 nomor 22. Orang yang kerasukan roh jahat akan buta. Paulus kisah para rasul 98, dia buta setelah bertemu dengan cahaya tersebut. Kenapa ajaran Kristen tidak sama seperti ajaran Yahudi? Karena Kristen adalah pengikut Paulus yang bertemu dengan makhluk bernama Yesus. Itu alasannya. Kenapa Islam datang? Karena ajaran Yesus sudah dipalsukan. Lahirlah Kristen. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Silakan Anda bantah. Yesus berkata, waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu Yesus. Ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Ingat, ada beberapa buku yang dikarang Paulus di dalam bilik. Bilik penjara, Simeon. Simeon itu artinya penjara, bilik rahasia. Dia menuliskan di dalam bilik rahasia dan mengaku bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus. Sedangkan Yesus lagi anteng-antengnya duduk di sebelah kanan Bapaknya. Tiba-tiba ada nongol, kemudian orang mengaku, aku Yesus lo, aku bintang timur lo. Padahal tradisi Yudaism ketika berbicara mengenai bintang timur itu adalah Lucifer. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Makanya Yesus memberikan tanda apa? Tanda untuk angkatan jahat adalah bangkit pada hari ketiga dari kubur. Kenapa bangkit dari ketiga pada hari ketiga ada bangkit keluar dari kubur? Karena Yesaya 14 nomor 15, iblisnya diturunkan ke dalam kubur. Makanya orang Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu adalah simbol, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan angkatan jahatnya ikut kepada Paulus. Dan Yesus pun akan mengusir angkatan jahat ini. Matius 7 nomor 23. Astagfirullah. Kenapa Bang Juma pergi? Kena tombak. Pasukan Ibu, banyak pasukan Romawi di bawah. Untuk umat Kristen, kami ini bukannya bicara tanpa data. Kalau Anda memberikan report yang negatif kepada kami, artinya Anda itu tidak mau mendengar apa yang dikatakan kitab Anda. Kami dari tadi mendengarkan Bang Zuma bicara. Dia bicara itu tanpa data, dia nggak akan bicara. Dia menggunakan data. Apalagi di sini banyak kawan kami. Jadi tolong ya Kristen, ya untuk Kristen oknum, jangan sampai Anda dianggap remeh oleh orang-orang lain. Ya, silakan Bang Zuma, lanjut. Ini ya, Bang Gemah, Bang Budi. Jadi gitu, Bu Darni, kesimpulannya adalah Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu. Yang datang kepada nabi palsu. Yesus palsu bertemu nabi palsu. Mesias palsu bertemu dengan nabi palsu. Sebagai nabi palsu pasti punya pengikut. Dan nabi palsu yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan dalam bilik penjara hanya satu oknum, yaitu Paulus. Siapa pengikutnya? Kalian Kristen. Saya kira begitu. Kita nggak usah terlalu panjang lebar. Kami hanya menunggu data. Apakah Yesus pernah mengajarkan dia akan datang kedua kalinya hanya berupa cahaya dan suara, sama seperti orang-orang murtad yang mengaku bertemu Yesus pada saat mereka umroh, pada saat mereka tahajud. Itu bullshit. Yesus datang lengkap dengan jasadnya, bukan dalam mimpi. Demikian. Kan sudah ada dalil Matius 24 ayat 29, 30, 31, 32. Kita baca ya, 2 Matius 24. Ada dong dalilnya. Dia akan datang kembali. Para nabi nggak ada datang. Yesus yang menentukan semuanya, teman-teman. Jadi bertobat. Jadi jangan kalian menolaknya. Nanti kalau datang Yesus nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Matius 24 ayat 28. Segera sesudah sisaan masa. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bayangkan itu, masih kalian ragukan. Makanya Allah
mengatakan, maaf ya, aku sedikit ke Al-Quran kalian. Makanya dikatakan di dalam buku kalian, beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah Injil Matius ini menggambarkan kedatangan Yesus. Kenapa kalian tidak ada kitab Injil kalian? Makanya kalian nggak tahu tentang kedatangan Yesus dan dia akan datang. Nah, kedatangan dia itu ada tercatat juga di dalam buku bagaimana dia kelihatan atau tidak. Ia bangkit secara fisik, bukan hanya rohani. Yesus memiliki daging dan tulang. Lukas 24 ayat 39. Makan ikan. Lukas 24 ayat 42 sampai 43. Dan mendorong Thomas yang meragukan dia bangkit untuk menusukkan jarinya ke lubang-lubang bekas paku di tangan dan kaki, serta bekas tusukan tombak di lambungnya. Yohanes 20 ayat 27. Kedatangan Yesus sewaktu dia mendatangi murid-muridnya. Tetapi sewaktu Paulus berjumpa dengan Yesus itu berbentuk cahaya. Ya, itu kan pada waktu itu kan dia memilih Paulus karena Paulus ini kan penjahat besar. Dia menganiaya seluruh umat-umat Yesus. Nah, tetapi Yesus mau menyaksikan kepada seluruh dunia, walaupun pelacur, walaupun pesundal, walaupun pembunuh, walaupun pembuat kejahatan, kalau sudah Yesus memilih aku, memilih Paulus penjahat itu, maka tersebarlah apa? Tentang firman Yesus itu. Makanya kan tersebar firmannya kemana-mana. Banyak saksi-saksinya. Makanya pada saat Paulus itu bersama dengan jemaatnya di saat itu, mereka semua apa? Mendengarkannya. Jadi banyak saksinya, bukan omon-omon. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 30, di sana saksi mata ada Ananias, ada para jemaat, ada juga Barnabas, ada juga tentara-tentara Roma yang mau mengejar Paulus. Nah, banyak saksinya. Terus kenapa kalian selalu menolak ajaran Paulus ini, sementara Allah mengatakan kalian harus beriman kepada Injil. Injil itu dicatat di dalam Matius ini tentang siapa? Tentang Paulus. Dan semua catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul, Korintus, semuanya itu adalah apa? Berita kabar baik. Tentang siapa? Tentang Yesus dan Paulus dan murid-muridnya. Jadi kami, umat Kristen, nah walaupun kalian memframing seperti itu atau pendapat kalian seperti itu sah-sah saja. Toh juga nanti hakim yang adil yaitu Tuhan Yesus yang menentukan sesuai dengan dalil Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Coba tunjukkan para nabi ada berkata seperti itu. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Walaupun itu dengan kehendak Bapa. Kenapa dikatakan kehendak Bapa? Karena Bapa itu adalah roh yang tak kelihatan, tak terhampiri. Makanya semua diberikan kekuasaan penuh kepada dirinya melalui firman-Nya. Itulah siapa? Yesus yang kita lihat, yang nampak. Itulah makanya dia yang akan menghidupkan orang mati kelak. Bayangkan itu semua nanti, para nabi aja melotot melihat Yesus nanti. Dia yang semua berkuasa. Para nabi itu gak ada apa-apanya. Itu masih level di bawah Yesus. Silakan. Ya, jadi teman-teman kayaknya nggak nyambung ya. Menurut teman-teman gimana? Nyambung nggak nih? Nggak nyambung. Nggak nyambung kan ya? Iya, nggak nyambung. Nggak nyambung, Bang. Lanjut Bang. Iya, ini yang kita ceritakan ini. Kata Yesus dalam Matius 24, Bu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang akan disesatkan. Mereka menyesatkan banyak orang. Pengikut nabi palsu ini akan banyak. Nabi palsunya mengaku bertemu dengan Mesias palsu, mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Satu-satunya orang di luar murid Yesus yang pernah mengaku dan santer terkenal namanya itu adalah Paulus. Nabi palsu, pengajar palsu, murid palsu, domba palsu, Injil palsu, Mesias palsu. Dan itu digenapi Paulus, murid palsu, Kristen. Makanya yang diusir siapa? Yang berseru Yesus Tuhan, bernubuat nama Yesus, mengusir pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kurang apa lagi? Orang Kristen semakin tinggi kekristenannya, semakin bisa ngobatin orang sakit.
Semakin tinggi kekristenan orang Kristen itu, semakin taat mereka ke gereja, semakin taat mereka berdoa kepada Sang Yesus, maka dia semakin hebat. Tapi yang mengabulkan bukan Yesus asli, tapi Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah Mesias palsu. Yang kami tanya di sini, Yesus yang mengatakan, aku datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27 untuk membantah Mesias-Mesias palsu. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Bukan aku itu. Aku bukan datang kepada mereka. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen ini bukan Yesus. Tapi apakah itu betul-betul ada? Betul. Siapa dia? Yesus palsu, Mesias palsu. Makanya mereka membawa-bawa nama Yesus. Kami pengikut Yesus, kami anak-anak Yesus, kami murid Yesus, kami adalah ini ya Yesus, 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 Yesus. Kenapa? Karena dia adalah palsu. Yesus yang aslinya nanti datang di akhir zaman. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Bukan anak roh, bukan anak cahaya, anak manusia. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit, kau akan melihatnya sama seperti yang kau melihatnya naik ke langit. Berarti dia datang dengan jasad. Yesus mengatakan datang dengan jasad. Dan Yesus mengatakan Mesias palsu itu hanya datang memakai namaku. Iblis berupa cahaya. Waspadalah supaya jangan engkau disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai nama Yesus dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Akibat dari orang ini mengaku bertemu dengan Mesias, orang ini akan menjadi pengajar, orang ini akan duduk di tempat suci, orang ini akan mengaku menggelari dirinya dengan gelar-gelar suci supaya banyak pengikutnya, supaya banyak menyesatkan orang. Maka dia harus bermujizat. Paulus dikenal dengan gelarnya rasul. Paulus dikenal dengan banyak mujizat, sampai-sampai dia Antiokhia hampir dilantik menjadi dewa, bahkan didewakan sama orang-orang di sana. Kenapa? Karena Paulus mampu melakukan banyak mujizat. Dia dianggap sebagai dewa Hermes. Paulus dianggap sebagai dewa Hermes karena dia mampu melakukan banyak mujizat. Sedangkan Yesus mengatakan, sebab dikatakan, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu, dan Nabi palsu, Rasul palsu, utusan palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat dahsyat, sehingga mereka menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan. Raja-raja dari barat menjadi sesat, semuanya dibuatnya karena dia mampu melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Ini yang terjadi. Makanya Kristen itu membludak. Kristen itu banyak pengikutnya. Kenapa? Karena penyesat ini bukan penyesat biasa. Mereka adalah penghulu alam gelap. Mereka adalah iblis yang diceritakan kemudian oleh Tuhan dibuang dari langit, dari Gan Eden menuju ke bumi. Ini dalil. Jadi untuk mengetahui itu, mana Mesias asli, mana Mesias palsu? Mesias aslinya manusia. Mesias itu bahasa Yunaninya Kristos. Kristos itu artinya manusia yang diurapin. Saya ulang. Kristus itu adalah manusia. Manusia yang apa? Manusia yang diurapin. Diurapin siapa? Diurapin Tuhan. Itulah Mesias. Nah, ada Mesias yang mengaku palsu. Ada Yesus mengajarkan akan adanya Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Apa buktinya? Kita lihat. Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia Kristus. Apa arti Kristus? Manusia yang diurapin. Syarat untuk menjadi Kristus, manusia. Syarat untuk menjadi Mesias, manusia. Berarti kalau Paulus menerima bukan dari Mesias, berarti bukan dari manusia. Kalau dia menerimanya bukan dari manusia tapi dari Mesias, itulah Mesias palsunya.
Makanya Kristen itu berpengaruh di dunia. Makanya Kristen itu pengaruhnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia ada kekuatan di belakangnya. Siapa itu? Siapa di belakang mereka? Kristen-Kristen ini sampai di separuh bumi mereka kuasai. Siapa yang ada di belakang mereka? Jawablah itu. Yang datang kepada Paulus, itulah yang di belakang mereka. Ada pembuktian kebenarannya. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Siapa itu yang datang memproklamirkan kerasulan Paulus? Siapa? Yang memproklamirkan inilah Paulus, mereka ini adalah utusan Sang Maha Tinggi. Mereka akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Itu siapa itu yang teriak-teriak gitu? Iblis. Jadi yang mendukung kerasulan Paulus itu iblis. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, berarti bukan Mesias, berarti bukan Yesus. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Kena dia. Kena dia di situ. Kena dia di situ. Makanya murid-murid Yesus tidak percaya kepada agama Kristen. Agama Kristen ini menurut Paulus di dalam Galatia 1:15-16 dia mengatakan, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kepada siapa? Kepada non-Yahudi. Makanya yang menerima pengajaran Paulus hanya non-Yahudi. Orang Yahudi mana mau? Orang Yahudi nggak mau menerima ajaran Paulus. Orang Yahudi nggak mau menerima ajaran Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Kalau yang datang kepada Paulus itu bukan Mesias, bukan Al-Masih. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Kalau bukan manusia, apa itu? Kalau bukan manusia, ngeri bah, ngeri. Ya, sekira begitu dari saya rasa Bu Darni sudah nggak nyambung. Yang kita minta ucapan Yesusnya. Kaliannya yang nggak nyambung. Oke. Ucapan siapa Yesus yang datang setelah Yesus itu adalah Mesias palsu. Ketika Yesus datang nanti kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Malaikat juga mengatakan begitu di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti bukan Yesus. Jadi kan dari tadi saya lihat Bang Juma juga selalu membawa dalil dari tulisan-tulisan Paulus. Oke. Sekarang ini juga dengarkan tulisan-tulisan Paulus. Jangan yang sana abang dengarkan, yang sini abang tolak, ya kan? Siapa yang memproklamirkan kerasukan Paulus? Bang Juma jawab iblis. Oke. Kalau iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus, nggak mungkin dia seperti ini ya. Lihat ya. Paulus dalam pelayanannya 2 Korintus 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Maksudnya apa di situ? Dia selalu pelan-pelan di dalam penginjilan itu. Dia selalu membuat kekudusan, kesucian di dalam hidupnya agar tidak tersandung pelayanan mereka. Itu maksudnya ya. Paulus iya benar. Dia tidak pernah melakukan kejahatan atau apapun kejijikan yang ada di dirinya. Enggak. Dia selalu bersih. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ayat 5. Dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurnian hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7. Dalam pemberitaannya kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, bukan senjata-senjata bom atau pedang, bukan ya, tetapi senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang belajar namun tidak mati. Nah begitulah kerasulan Paulus ini sewaktu Yesus memilih Paulus ini menjadi rasul. Kehidupannya itu selalu di dalam
ketulusan, selalu di dalam kesucian. Tidak pernah kita dengar Paulus itu mengawini banyak wanita. Paulus itu tidak pernah kita dengarkan membunuh banyak orang. Paulus itu tapi sebenarnya memang dia penjahat. Nah, itulah kenapa kami mengimani dan aku sebagai umat Kristiani bangga menjadi Rasul Paulus. Bangga menjadi umat Rasul Paulus karena di dalam hidupnya itu tidak pernah ada celah dan noda, tidak pernah menjijikkan kehidupannya, dan di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 10. Di sana ya pelayanannya sungguh sangat mulia. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria. Aduh, pecah piringku, pecah piring. Aduh, pecah piring. Hancur piringku nih, hancur. Saya udah pecah piringku, habis. Hancur piringnya. Aduh, mak pening kali. Hancur piringku, hancur piring. Yang jelas aku bangga menjadi umat Paulus. Jadi yang dilihat oleh Paulus itu, Mesias itu bukan Mesias palsu, tetapi itu yang asli. Tapi dia sama dengan Musa. Sewaktu Musa didatangkan oleh Allah yang tak kelihatan itu, Allah yang tak terhampir itu, dalam apa? Bentuk cahaya. Begitu juga dengan Yesus. Yesus memperlihatkan dirinya melalui cahaya kepada siapa? Paulus. Makanya Yesus itu adalah firman Allah. Dia adalah Trinitas. Ya, Allah Trinitas. Makanya kalau tidak Allah Trinitas, gak mungkin Yesus itu bisa membangkitkan kelak orang mati di akhir zaman. Bayangkan itu, setara para nabi. Pecah piringnya, aduh, 2 kali pecah piringnya apa? Ini cakap apa ini? Aduh, mak pening kali pecah piring, hancur, hancur udah. Hancur piring udah habis piring aku. Jadi tidak dalam kerasulan Paulus. Aduh. Itu Trinitas saudaranya Trimurti bukan itu? Biasanya kan Trinitas sama Trimurti itu. Kamu bilang, gak usah kau ikut campur kau. Loh, harus kamu mau Mesias. Kamu mau Mesias yang punya konsep Mesias itu Yahudi, Kristen belakangan. Gak ada. Kalian nggak tahu konsep Mesias, sedangkan Mesias saja kalian Yahudi, salah. Kalau ke orang si Yahudi si 3 juta non ini, mereka ini yang membunuh Yesus. Makanya sampai hari ini mereka Bang Juma menantikan sang Mesias itu. Mereka mengatakan yang akan datang Nabi Elia. Kitab Yohanes yang membunuh Yesus itu, yang membunuh Yesus itu adalah pasukan Roma. Pasukan Roma yang menusuk Yesus. Enak aja lo. Kalau lu bilang yang membunuh Yesus adalah orang Yahudi, Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi ini menunggu kedatangan Mesias loh. Orang Islam menunggu kedatangan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Di dalam kekristenan, Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Si Yahudi menolak Yesus atau menolak Isa. Yesus keturunan Daud bukan? Yesus keturunan Daud apa keturunan siapa? Udah ya. Udah Bang, coba Yesus itu jawabanku tentang Paulus di dalam kekristenan. Jangan kau bilang Yesus itu, jangan kau bilang Yesus itu Yehuda, nggak nyambung. Yesus bukan Yehuda. Menolak Yesus. Nah, Mesias mereka tunggu-tunggu, tapi mereka tidak mengenal siapa Mesiasnya. Bayangkan itu Bang Juma, masih mending Islam. Kalian yang nggak tahu Mesias tahu terus di dalam kitab Yeremia 30. Yeremia 30 tertulis. Tidak beriman kepada Yesus. Buang ke laut ini, buang, campakkan ini. Aku turun. Bang Billy, itu Darni pernah bilang kurang ajar ya dibunuhnya Tuhan kami kata. Itu kata dia, kurang ajar ya dibunuhnya Tuhan kami kata. Pikir dia. Ngamuk dia kalau ada Bang Billy, lari dia. Najis sekali Bu Darni ini, itu Darni. Kurang ajar itu ya udah dibunuhnya Tuhan kami katanya. Wah.